Anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Berjumpa lagi dengan Pak Maulana dalam kegiatan Drone Amron Dongeng Ramadan diapresiasi Amalia Ramadan. Pada kesempatan kali ini Pak Maulana akan bercerita tentang indahnya berbagi. Namun sebelum itu, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh, anak solehah. Anak-anak, di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak sedekah, infak, dan juga amal baik. Orang-orang yang beramal baik dan juga bersedekah serta berinfak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir maka akan tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Nah anak-anak, maka kalau kita bersedekah dan berinfak di jalan Allah, Allah akan menggantikannya dengan berlipat ganda. Oleh karena itu, anak-anak, marilah kita perbanyak sedekah, berbagi kepada orang-orang yang perlu dibantu. Dan simak cerita berikut ini. Ada sebuah kisah yang bernama Pak Kirun. Pak Kirun ini orang yang sangat kaya. Uangku banyak. Lamborghini-ku 100. Rumahku di mana-mana. Ini berkat hasil usahaku sendiri. Nah, kemudian tak lama kemudian lalu datanglah seorang peminta-minta. Nah, kita belum makan, sabar dulu ya. Ya, kita mau minta ke rumah orang kaya ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, minta Pak, saya belum makan. Anak saya juga belum makan nih Pak. Minta sesuap nasi saja Bapak. Siapa kamu? Minta-minta. Hartaku ini yang banyak ini ya, itu hasil kerja saya. Enak saja ibu ini tinggal minta-minta. Kerja sana, pergi. Kalau tidak pergi, saya akan panggilkan anjing herder saya. Break. Astagfirullahaladzim. Ayo nak, kita pergi nak, kita diusir. Awas, ada bubuk. Anak-anak, setelah Pak Kirun mengusir peminta-minta itu, Pak Kirun mengalami kejadian atau peristiwa di malam hari. Ketika itu Pak Kirun sedang tertidur. Tiba-tiba dalam tidur itu dia bermimpi. Dalam mimpinya itu rumah dan harta bendanya terbakar habis, rumahnya hangus. Pak Kirun pun sedih. Kebakaran, rumahku kebakaran. Wah, rumahku semuanya hangus. Mobil Lamborghini ku juga
terbakar. Bagaimana ini? Aduh. Kemudian Pak Kirun merasakan lapar dan haus. Aku haus dan lapar. Semua tidak ada lagi yang bisa aku makan, dan juga uangku pun habis. Aku harus mencari makan di mana. Tiba-tiba saja datanglah ibu-ibu meminta-minta itu. Assalamualaikum, Pak. Ibu yang tadi itu ya? Iya, Pak. Bapak sedang apa di sini? Bu, rumahku terbakar semua. Harta bendaku hangus. Oh gitu. Tapi Bu, saya sedang lapar dan haus. Oh gitu. Baik Pak, ini saya berikan nasi dan air Pak, makan, minum. Bu, ini buat ibu kan belum makan. Sudah Pak, saya sudah makan. Bu, kenapa ibu mau memberikan kepada saya? Padahal ibu juga butuh. Pak, saya ingin berbagi kepada siapa yang membutuhkan, dan juga saya ingin berbagi tidak harus menunggu kaya, Pak. Mendengar ucapan itu, Pak Kirun pun termenung, merasa malu karena sudah bersikap sombong kepada peminta-minta tersebut. Astagfirullahaladzim, betapa mulianya orang ini, sedangkan aku kemarin hartaku banyak, tapi berbagi saja tidak mau. Astagfirullahaladzim. Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Lalu dimakanlah makanan itu dan minum. Kemudian ibu itu pergi, dan Kirun pun masih meratapi hartanya yang terbakar, hangus, habis. Tapi bagaimana ini hartaku bisa kembali lagi? Balikan. Nah, anak-anak, Pak Kirun itu teriak-teriak, balikan. Pada saat tidur, akhirnya dibangunkan sama anaknya. Pak, bangun Pak. Kenapa Pak? Balikan. Kalau tidak mau bangun, akhirnya disiram air satu ember. Ada apa nih? Astagfirullahaladzim, saya bermimpi hartaku semuanya habis terbakar. Mungkin ini teguran dari Allah supaya aku lebih bersyukur dan juga memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Akhirnya Pak Kirun pun sadar bahwa harta itu adalah karunia Allah yang harus juga diberikan kepada orang-orang miskin. Semenjak itulah Pak Kirun berubah sikapnya menjadi orang yang dermawan. Mulai saat ini saya ingin berbagi. Alhamdulillah, ini hanyalah mimpi. Ternyata hartaku masih ada. Aku harus berbagi. Aku harus memberikan kepada orang yang membutuhkan. Akhirnya Pak Kirun rajin bersedekah, berinfak, berbagi kepada tetangganya. Nah, suatu hari
si tukang peminta-minta ini datang lagi. Kita mau jalan kemana lagi nih nak? Mencari orang yang dermawan. Mungkin ini nih ada orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan ternyata yang diminta adalah Pak Kirun. Dan Pak Kirun pun memberikan uang pada peminta-minta. Terima kasih Bapak, uang ini Pak untuk makan anak saya, dan dengan uang ini anak saya bisa beli baju untuk lebaran Pak. Anak saya bajunya pada sobek, celananya bolong. Alhamdulillah dengan uang ini Pak Kirun. Terima kasih banyak ya Pak. Semoga harta Bapak banyak. Assalamualaikum. Anak-anak, sekarang Pak Kirun menjadi orang yang dermawan dan juga hartanya semakin berlimpah. Hidupnya bahagia. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil hikmatnya bahwa berbagi itu menambah rizki dan juga bisa menolak bencana. Namun sebaliknya, kalau kita tidak mau berbagi, maka harta yang Allah telah titipkan kepada kita akan diambil kembali. Dan juga berbagi itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan bersedekah di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu berbuat baik dan suka berbagi. Indahnya berbagi adalah senang melihat orang-orang di sekitar kita dapat tersenyum. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Pak Maulana akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.